Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yang berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita merenungkan karya Tuhan dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Allah berbicara kepada umat-Nya melalui para nabi di zaman dahulu. Firman yang disampaikan melalui nabi-nabi merupakan penuntun bagi bangsa Israel dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun di zaman akhir ini, Allah berbicara kepada kita dengan cara yang lebih mendalam dan sempurna, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah pernyataan terakhir dan tertinggi dari Allah. Dia adalah firman yang hidup dan datang ke dunia untuk menyatakan kasih dan rencana Allah bagi umat manusia. Dalam ayat pembacaan kita diingatkan akan kemuliaan dan otoritas yang Yesus miliki. Yesus tidak hanya sekedar nabi, tetapi Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah sendiri. Melalui Dia, Allah menciptakan alam semesta dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ini berarti bahwa Yesus adalah pusat dari segala sesuatu, baik penciptaan, penyelamatan, maupun pemeliharaan seluruh alam semesta. Dalam kebesarannya, Yesus juga telah menerima nama yang jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, dan nama itu mengandung kuasa dan otoritas yang tidak terukur. Saat kita menyadari siapa Yesus sebenarnya, kita juga perlu memahami
Apa artinya memiliki hak untuk menggunakan namanya? Sebagai orang percaya, kita tidak hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat, tetapi kita juga mewarisi kuasa untuk menggunakan namanya. Nama Yesus bukanlah sekedar nama biasa. Itu adalah nama yang penuh dengan otoritas ilahi, nama yang mewarisi kuasa Allah sendiri. Kuasa yang ada dalam nama Yesus tidak dapat diukur dengan kekuatan manusia atau roh-roh yang ada di dunia ini, karena otoritas tersebut berasal dari Bapa di surga. Yesus, sebagai ahli waris dari segala sesuatu, telah mengaruniakan kepada kita kuasa untuk menggunakan namanya dalam doa, dalam peperangan rohani, dan dalam pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, penting bagi kita untuk menyadari betapa luar biasanya hak yang telah diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Kita bukan hanya sekedar pengikut Yesus, tetapi kita juga dipanggil untuk menjalani hidup yang penuh kuasa dengan menggunakan namanya. Dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 13 dan 14, Yesus berjanji bahwa apapun yang kita minta dalam namanya akan diberikan kepada kita. Ini bukan berarti kita menggunakan namanya untuk keinginan pribadi, tetapi kita menggunakan namanya untuk melakukan kehendak Allah di bumi ini. Ketika kita menggunakan nama Yesus dalam iman, kita mengaktifkan kuasa surga yang bekerja dalam hidup kita dan di sekitar kita. Setiap benteng yang dibangun oleh musuh dapat diruntuhkan, dan setiap hati yang terikat oleh dosa dapat dibebaskan melalui kuasa nama Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita diingatkan untuk tidak meremehkan kuasa nama Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala situasi, baik ketika kita menghadapi tantangan, pencobaan, atau kebutuhan, kita dapat bersandar pada nama Yesus. Nama Yesus adalah senjata rohani yang diberikan kepada kita untuk melawan musuh rohani, menyatakan kesembuhan, dan membawa penghiburan. Kita telah mewarisi secara sah hak penuh untuk menggunakan nama Yesus, karena kita adalah anak-anak Allah yang diadopsi dalam keluarganya. Jangan pernah meragukan kuasa yang ada dalam nama Yesus, sebab dalam nama Yesus segala lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan pewaris segala sesuatu, termasuk nama yang penuh otoritas dan kuasa. Sebagai orang percaya, kita telah mewarisi hak penuh untuk menggunakan nama Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam nama Yesus, kita memiliki kuasa untuk menghadapi segala tantangan, mematahkan belenggu dosa, dan membawa terang kepada dunia ini. Jangan pernah meragukan otoritas yang ada dalam nama Yesus, karena kuasa itu berasal dari Bapa sendiri, dan melalui nama itu kita dapat mengalami kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini.
kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kuasa dan otoritas yang Engkau berikan melalui nama-Mu yang kudus. Terima kasih karena kami dapat mewarisi hak penuh untuk menggunakan nama-Mu dalam doa dan kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon agar Engkau selalu mengingat kami akan kuasa nama-Mu dan menolong kami untuk menggunakannya dengan iman yang teguh. Kiranya nama-Mu menjadi benteng perlindungan kami dari segala kekuatan jahat dan sumber kuasa kami dalam setiap peperangan rohani. Kami berdoa agar melalui nama-Mu, setiap hati yang terikat dapat dibebaskan dan setiap orang yang mengalami kesulitan dapat merasakan kehadiran dan pertolongan-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.